Iya, pemirsa, kembali lagi dalam Bincang Pagi. Ini informasi juga pemirsa bahwa Pak Asep ini adalah hakim pertama ya yang mengeksekusi mati pada tahun 2000 kalau tidak salah. 99 malah. 99. Oke, maaf, 99. Erika Franola saat itu ya. Tidak ada kendala saat melakukan eksekusi mati itu. Nah sekarang misalnya kasus Ola, Ola sih bersyukur karena dapat gerasi kan sama presiden sebelumnya. Tapi yang sebelumnya saya dapat Nar Bahadur ya. Jadi itu yang disimpan biji-biji, dalam biji dimasukin dalam perut hampir setengah kilo disimpan ya, dikeluarin di BAB-nya itu. Itu juga dihukum mati ya. Beliau juga dan Pak Sumiratu tadi pelaku-pelaku yang nangkapnya. Kemudian Ola Rani ya, yang itu adalah sindikat internasional ya. Juga itu hampir 10 kilo. Ya, jadi 10 kilo dulu yang terbesar juga kita hukum mati. Dari PN, PT sampai dikuatkan sampai kasasi sampai PK. Cuma syukur alhamdulillah dapat gerasi, gitu kan? Nggak tahu tuh dapat apa gerasinya, gitu kan? Tapi sekarang dia beruntung dia tidak hukum mati kan. Nah saya takut yang hukum mati nggak laksana. Waktu itu nggak ada masalah kita. Artinya waktu itu untuk melaksanakan eksekusi mati tidak ada masalah seperti ini ya? Ya nggak ada, karena sekarang hakim itu kan memutus sosiologis, yuridis, filosofis. Artinya apa? Dia kejahatannya berat, kejahatan ancamannya secara yuridis, hukuman matinya ada. Masyarakat semua menghendaki juga itu pelaku matinya 16 tahun yang lalu udah kita peringati negara ini, pemilik stakeholder negara ini, hati-hati narkoba ya. Dari si Ola Rani Deni itu sindikat, itu warga negara Indonesia pertama, wanita pertama, dan dari luar juga ya Bahadur dan kawan-kawan. Jadi kalau sekarang tertangkap ya salah sendiri, kenapa dulu nggak dieksekusi, matiin cepat kan. Oke, kalau Pak Asar sendiri bagaimana Pak Asar? Granat menyatakan ingin terlibat juga dalam eksekusi mati kasus narkoba ini. Sejauh mana dan mengapa? Kenapa Granat ingin terlibat langsung dalam ini ya? Ini sebetulnya saya tahu kalau peraturan tidak ada itu ya. Tetapi ketidakpercayaan masyarakat itu dititipkan kepada kami. Pertama, nama-nama yang akan diskusi itu pun bukan nama-nama yang sangat, menurut kami bukan yang kakap, ini yang teri-teri. Ya. Dulu ada namanya An Kim Sui yang ditangkap. Ya, pabriknya. Udah puluhan tahun. Kemudian ada Freddy Gunawan. Kenapa bukan nama-nama itu yang dinaikkan? Ya. Itu kan kakap-kakap semua. Saya khawatir yang akan dieksekusi ini yang sedang PK ini teri-terinya sih. Jadi harus ada transparansi. Kemudian ya, tentu saja beberapa warga saya ada Granat ingin, kalau bisa kita perlu ingin mewakili masyarakat untuk menyaksikan pelaksanaan eksekusi. Karena apa? Akan tahu siapa yang dieksekusi itu. Ya. Ini ketidakpercayaan. Transparansi artinya. Ya, transparansi. Tapi mungkin peraturan tidak memperbolehkan. Oh enggak, boleh kalau mati. Enggak boleh. PK tidak boleh eksekusi kok. Boleh menyaksikan atau mendampingi, terlibat langsung melihat seperti berjalannya. Enggak boleh. Saya ini pensiunan polisi ya. Saya sudah beberapa kali memimpin eksekusi hukuman mati. Jadi saya pikir memang tidak ada pihak lain. Tetapi kepercayaan masyarakat itu harus dijelaskan di situ. Ya. Ini siapa yang dihukum, siapa yang ditembak dan sebagainya. Oke, baik. Ya. Nah, sejauh ini memang hukuman mati sendiri adalah masih kontroversi seperti itu. Meskipun banyak masyarakat Indonesia yang mengatakan bahwa ini adalah salah satu cara untuk memberikan efek jera dan setuju. Tetapi di mata internasional sudah banyak negara yang menghapus hukuman mati. Bagaimana Granat? Begini ya, hukuman mati itu baik konvensi maupun konstitusi masih memperbolehkan. Satu hal ya. Ini jangan disamakan dengan penjahat yang lain. Penjahat narkoba tidak pernah kapok. Ini kasus luar biasa. Iya. Di dalam lapas pun dia masih mengendalikan. Dan ini kan akibatnya semua yang dikendalikan oleh si napi-napi ini akibatnya kan mati. Sebetulnya sama juga dengan rencana pembunuhan kan. Ini sebetulnya ini nggak bertobat. Orang yang tobat, oke deh. Ini yang tidak pernah bertobat. Dan ini hukuman mati itu sudah basi kalau dibicarakan, sudah tidak eksistensinya sudah diakui kalau di Republik ini. Ya, hukuman mati itu keberadaannya diakui, sudah selesai. Tapi kan harus dilakukan dengan sangat hati-hati sekali. Ya, hakim memutusnya tidak sembarangan. Hakim itu memutus 5 tahun aja berat, apalagi hukuman mati. Nah, tadi saya katakan tadi, yang dihukum mati itu tidak kebanyakan, semuanya tertangkap tangan yang kiloan. Jadi nggak mungkin salah. Tidak pernah ada yang keliru. Tidak ada keliru. Di Republik ini tidak pernah ada hukuman mati yang salah ditunjukkan. Kalau yang 2-3 yang salah, oke. Kalau nyebut Sengkon Karta itu bukan hukuman mati 12 tahun dan 7 tahun. Sekali lagi, tidak pernah ada satupun hukuman mati di Republik ini yang salah. Kalau narkoba sih kelewatan. Oke, baik Pak Asep, artinya harus ada pembatasankah tentang jumlah PK juga dan juga tentang waktu pengajuan itu harus ada. Di konstitusi sudah disebutkan, jelas sekali PK itu tidak ada atas PK, itu PK sekali. Nah, sekarang saya setuju PK ini harus ada batasan waktu seperti upaya hukum yang lain. Berapa kira-kira yang ideal untuk batasan waktu? Sekarang memang seperti perdata 180 hari. Ya, jadi dari 180 hari, cuma masalah dia akan berkelicit apa nanti? Dia menemukan buktinya kan orang tidak tahu akan menemukan bukti itu kapan. Namun kalau sekarang diikat 180 hari sejak diketahuinya bukti itu, orang terikat waktunya gitu kan. Nah, sekarang kalau ada pembatasan waktu, ada kepastian. Tadi saya mendapati pendapat Ketua MK kan tidak kepastian. Tapi kalau ada kebatasan waktunya tidak tergesa-gesa jadinya.
Oh, enggak, justru kalau dibatasin waktu, kalau waktunya lewat, dia nggak bisa mengajukan. Dan lagi pula kan tadi PK itu alasannya bukti baru, kekeliruan hakim, putusan satu sama lain saling bertentangan. Sekarang alasan PK apa lagi yang akan diajukan? Ya kalau putusan jelas memang bertentangan karena satu perkara. Hakim keliru, masa udah sampai kasasi keliru terus, walaupun mungkin itu pun dimati jarang, nggak pernah lah keliru. Nah kedua, buktinya apa yang diajukan? Jadi kan tidak akan menemukan bukti. Jadi secara logika pun tanpa dibatasin waktu. Kalau Granat malah minta 7 hari itu. 7 hari. 7 hari. Kalau saya udah kasasi langsung diusus mati bisa kok, karena PK tidak menunda eksekusi kok, itu udah BHT kok. 7 hari. 7 hari itu seperti apa? Tidakkah terlalu singkat 7 hari itu? Oh, tidak, dia sudah tahu kalau itu betul kok itu ya. Jadi nggak mungkin salah itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa seperti ini, jangan jumlah PK-nya yang dipermasalahkan, tetapi persoalan novumnya ini. Ya, makanya saya bilang, novumnya apa? Kan buktinya itu dia membawa narkoba, memproduksi, dan mengekspor, mengimpor. Artinya, sekarang novum, bukti baru apa yang akan lahir? Kalau sudah tertangkap tangan. Tertangkap tangan itu bukti apa lagi gitu? Novum iya, tapi jumlah PK juga harus diatur juga. Kalau PK sekarang undang-undang telah menentukan PK sekali, ya. Kalau PK berkali-kali, tadi saya katakan tidak ada kepastian. Jadi kalau PK berkali, sampai selesai sampai kapan? Katakanlah PK 5 kali. Kalau 5 kali 3, 15 hakim agung, ya. Kalau hakim agung menangani perkara apa lagi? Sekarang kalau PK alasannya hak asasi, nanti orang bisa kasasi berkali-kali, banding berkali-kali, itu juga hak upaya hukum. Kalau semua hukum acara itu ada bicara kepastian, bukan bicara keadilan, karena aturan main. Ya, itu perintah Undang-Undang Dasar 45 dengan undang-undang tersendiri. Nah, Undang-Undang Konstitusi Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung telah menentukan. Saya ingin tegaskan, tanpa ada surat edaran Mahkamah Agung 7/2014, PK sekali. Soal putusan MK, sekali lagi, MK juga ada 2 putusan, 2010 dan 2014 yang berbeda. Ya, ada beberapa putusan MK juga yang tidak diikuti oleh PN. Tapi mana yang lebih kuat? Oh, nggak ada yang soal lebih kuat. Ini intern kekuasaan Mahkamah Agung, ada aturannya mengatur Mahkamah Agung. Artinya MK nanti lama-lama MK bikin hukum acara untuk Mahkamah Agung semua pasal. Artinya MK tidak bisa, hukum MK tidak bisa dijadikan landasan untuk kasus narkoba. Sekali lagi, hukum acara dengan undang-undang, bukan dengan putusan. Jangankan dengan surat edaran, Mahkamah Agung aja berani menyampingkan beberapa pasal-pasal dari undang-undang, apalagi putusan MK yang mencapai hukum acara Mahkamah Agung. Oke, Pak Asyar setuju dengan hal ini? Iya, karena tidak ada kepastian itu, kami sudah mengantisipasi, ya. Tidak ada kepastian hukum mengenai waktu, tengah waktu itu. Ini yang jadi lubang ini, ya. Upaya ini apa namanya peluang-peluang, ya bagi mereka. Dan ini sudah terbukti, ya. Sampai hari ini pun yang tadi disampaikan ada alasan apa lagi, ya? Kenapa tidak? Kemarin sudah tahun ini dieksekusi, tidak lagi. Ini kepercayaan makin berkurang. Nah, dan hal seperti ini saya kira menambah semangat para napi lain untuk tetap mengendalikan. Tapi juga perlu dikelirkan, Pak Azhar. Sekarang jangan sampai kita melaksanakan eksekusi mati dilarikan PK sekali 2 kali. Jadi jangan isu dilempar ke PK 2 3 kali. Ini untuk bicara eksekusi mati, bukan bicara soal kemanusiaan, tapi bicara pelaksanaan putusan. Soal mati dimatiin, soal PK soal lain. Baik, Pak Azhar. Ini kita sudah waktu kita sudah hampir habis. Terakhir mungkin apa kira-kira upaya dari Granat juga untuk tidak hanya terlibat ketika eksekusi, tetapi mengawal dari yang sekarang hingga nanti akhirnya eksekusi ini bisa terlaksana. Apa langkah apa yang akan dilakukan oleh Granat ini? Kami sebetulnya kan memang apa namanya di mana-mana ada. Ya. Saya kira di seluruh Indonesia ini teman-teman Granat itu selalu apa namanya melakukan kontrol ya terhadap pelaksanaan prosedur apa namanya prosedur sampai ke proses persidangan, setiap persidangan itu. Memang tantangan banyak sekali ya. Tapi satu hal yang kita ingin ingin sarankan juga ya, jangan kita hanya fokus pada hal seperti ini. Sebetulnya ya kita ini seharusnya sangat miris sekali. Kita kalau pemberantasan kemudian penegakan hukum terus-menerus kita lupa kepada pencegahan, ya pencegahan ya. Ini sekarang miris sekali. Ya, kami mendukung apa yang dilakukan oleh BNN bahwa tahun ini rehabilitasi. Tapi dari 4,2 juta, ya, yang bisa tertampung baru 18.000. Yang lain itu berapa ratus tahun lagi. Nah ini hal seperti harus ada terobosan-terobosan, di mana pencegahannya harus lebih dikembangkan. Ya. Baik, Pak Asep terakhir bagaimana Pak Asep? Ya, sekarang kita bicara hukuman mati, ya yang cepat langsung dieksekusi karena mahkotanya putusan itu adalah eksekusi. Nah kalau sekarang ada upaya-upaya hukum, saya pikir eksekutor kejaksaan harus memilah. Mereka yang sudah mengajukan gerasi, saya pikir sudah bisa dieksekusi. Mereka yang mengajukan PK 2 kali sudah bisa dieksekusi. Nah mereka sedang mengajukan PK ya paling kita nunggu yang itu. Tapi kan bisa ada 100 lebih yang sudah jatuh putusan mati. Itu kan ada berapa puluh yang bisa dieksekusi mati. Saya pikir itu laksanakan aja dulu. Oke, baik. Kita harapkan juga tidak lagi ada
perbedaan lagi bagaimana pandangan mengenai hukuman eksekusi mati, karena sudah jelas mana hukum yang kuatnya, dan kita harapkan juga bisa segera dilaksanakan karena ini juga adalah suatu bentuk efek jera untuk kedepannya narkoba semakin menurun jumlah Indonesia. Terima kasih Pak Hasan juga Pak Asep atas kehadirannya di Bincang Pagi hari ini, dan pemirsa kami masih akan kembali dengan perbincangan lain dalam editorial Media Indonesia bersama Leona Samosir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Pagi.